Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari kedua tahun 2025, tanggal 2 Januari, selalu membawa rahmat dan berkat dalam kehidupan kita, rahmat dan berkat dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk semua orang. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena Putra-Mu yang sungguh mulia telah lahir dari perawan Maria sebagai manusia. Semoga kami dapat menjadi saksi atas kehadiran dan penyertaannya dalam hidup dan karya kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebelum kita membaca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini, izinkan saya menyapa panjenengan semua yang setia mengikuti renungan harian ini. Terima kasih atas kesetiaan panjenengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diwartakan kepada kita, terutama melalui Gereja Katolik Roma yang disampaikan kepada kita sesuai dengan penanggalan liturgi kita. Bagi panjenengan yang belum subscribe untuk channel Alois Budi Purnomo TV, silahkan subscribe, bunyikan tanda notifikasi lonceng supaya setiap kali saya mengunggah video-video saya, panjenengan mendapatkan notifikasi yang pertama. Kita baca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 22 sampai 28. Anak-anakku, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengikuti anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar
oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik kita renungkan bacaan-bacaan pada hari ini. Dalam bacaan yang pertama, Santo Yohanes
Yohanes Penginjil tentu saja berbicara tentang jati diri Kristus dan siapa itu antikristus. Surat pertama Santo Yohanes yang menjadi bacaan pertama untuk kita berisi permainan kata yang luar biasa. Ia membandingkan antikristus. Siapa antikristus? Yaitu mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dengan yang dibaptis, yang diurapi, dengan mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Antikristus berarti orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Yohanes berusaha melindungi komunitas Kristen pada abad-abad pertama dari para bidat dan ajaran-ajaran sesat mereka. Itulah yang disebut sebagai antikristus, para bidat dan pengajar-pengajar sesat, pendusta, penipu, dan nabi palsu yang menolak bahwa Yesus adalah Kristus. Sebaliknya, mereka yang telah diurapi atau dibaptis dan disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus akan tinggal di dalam Kristus dan seiring dengan itu tinggal di dalam Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menerima janji kehidupan abadi. Mereka menerima ajaran yang benar dan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman akan Kristus tidak pernah disertai dengan arogansi yang merasa diri paling benar sendiri, lalu yang lain itu salah, bahkan tidak diselamatkan. Iman akan Yesus sebagai Kristus justru dilandasi dengan kerendahan hati yang berserah kepada Allah sebagai Bapa surgawi kita, dan kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada kita dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ciri iman seperti itu antara lain yang diwartakan di dalam Injil yang dihayati oleh Santo Yohanes Pembaptis. Kesaksian Yohanes Pembaptis, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Itulah pengakuan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Kristus. Dan kemudian kita baca dalam perikop hari ini, orang-orang Yudea mengutus para imam dan orang-orang Lewi untuk menyelidiki pesan dan tindakan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Mereka ingin tahu siapa sebetulnya Santo Yohanes Pembaptis itu. Apakah dia Mesias, atau dia seorang nabi, atau reinkarnasi Elia? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengutamakan bahwa Yesus adalah Kristus dan bersaksi tentang Yesus yang adalah Kristus. Dia sendiri dengan rendah hati mengatakan
bukan, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi, aku bukan Elia. Persis itulah kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Memang Yohanes bukanlah Kristus, tetapi dia adalah orang yang akan membaptis Yesus dan menyaksikan pengukuhan bahwa Yesus adalah Kristus. Yohanes bukanlah nabi seperti Musa, tetapi Yesus sendiri menyebut dia sebagai nabi terbesar dari semua nabi. Yohanes bukanlah reinkarnasi Nabi Elia secara fisik, tetapi ia menggenapi nubuat tentang kembalinya Elia dan pergi dengan roh dan kuasa Elia, seperti yang dinubuatkan oleh Maleakhi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes memberi kesaksian, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang bahkan kemudian, tetapi sudah ada sebelum aku, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Santo Yohanes memahami dirinya sebagai suara yang berseru di padang gurun. Ia tahu bahwa ia menggenapi nubuat Nabi Yesaya bab 40 ayat 3-5. Nubuat kuno itu adalah tentang Allah yang membebaskan umatnya dari Babel ke Gunung Sion atau disebut Yerusalem. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada kita, yaitu iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian kita dimasukkan ke dalam persekutuan cinta kasih itu. Kita juga dipanggil untuk terus maju berjalan di dalam iman itu, dan seiring dengan itu menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Kita tidak pernah diselamatkan sendirian, dan karena itu kita dipanggil untuk membangun yang disebut persaudaraan, kerukunan. Di sanalah kasih karunia Allah dihadirkan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.